Jadi nama Allah Al-Ilah itu sangat utama karena begitu kita bersyahadat kita menyebut Al-Ilah. La ilaha illallah. Sedangkan Allah itu adalah nama para ulama berbeda pendapat. Ada yang menganggap bahwa Allah itu proper name. Proper name itu nama diri yang memang asli seperti itu, namanya begitu. Bukan kata jadian. Jadi siapa Tuhan itu? Allah. Namanya siapa? Ya Allah. Tapi ada yang berpendapat bahwa Allah itu berasal dari kata Al-Ilah. Al-Ilah itu artinya Tuhan. Tapi Tuhan dalam bahasa Indonesia itu rancu. Dalam bahasa Indonesia Tuhan itu bisa berarti Tuhan yang disembah, bisa berarti Tuhan yang mencipta. Dalam bahasa Arab kalau Tuhan itu yang dimaksud adalah yang berhak dan layak disembah, namanya Al-Ilah. Kemudian kata Al-Ilah, Hamzah kasrohnya itu I, Al-I, I-nya itu dibuang, lalu tinggallah lam mati diikuti dengan lam hidup. Jadi Allahu, lalu dibacanya tebal menjadi Allahu. Jadi ada yang berpendapat bahwa Allah itu memang nama asli, bukan kata jadian, tapi ada yang menganggap itu kata jadian dari Al-Ilah. Apapun yang kita ikuti, insya Allah dua-duanya tidak menjadi masalah. Nah, kenapa kok hamzah kasrohnya itu dibuang? Untuk memudahkan ucapan. Kita dalam percakapan sehari-hari memang punya kecenderungan untuk menyederhanakan ucapan. Untuk kata-kata yang kita ulang lagi, kita cenderung menyingkatnya. Maka wajar kalau dianggap Allah adalah kata jadian dari Al-Ilah. Kemudian saya kaitkan dengan Al-Wahid dan Al-Ahad. Wahid artinya dalam bahasa Indonesia satu, Ahad juga satu. Cuma ketika kita menggunakan kata wahid dalam bahasa Arab itu berbeda, terutama dari katanya dan dengan kaitannya dengan Allah. Wahid itu dalam percakapan sehari-hari dipakai untuk menghitung mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kalau 1 kita bilangnya wahid, 2 ahad. Nah kalau kita menghitung 1, 2, 3, 4 itu kita tidak pakai ahad. Ahad, itsnain, enggak. Kita nyebutnya wahid, itsnain, tsalatsah, arba'ah, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita ngitung-ngitung 1, 2, dan seterusnya pakai wahid untuk angka 1. Tapi kalau kita menyebut 1 yang tidak ada yang menyamainya, tidak ada 2, tidak ada tandingannya, maka kita menyebutnya ahad, 1. Mungkin ini dekat dengan pengertian unik. Unik itu kan satu-satunya. Satu tapi unik tidak bisa kita pakai untuk menghitung unik 2, 3, enggak. Kita bilangnya 1, 2, 3. Kita gabungkan karena ketika kita menyebut Al-Ilah itu mesti di benak kita yang namanya Tuhan itu hanya satu. Ketika kita bersyahadat, kita juga dalam pemahamannya satu meskipun di situ tidak ada kata satu. Kita bilangnya La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nggak ada kata satu di situ. Tapi pemahamannya betul-betul satu. Dan
lebih efektif dalam hal mengakui keesaan Allah. Karena kalau kita bilang La ilaha illallah, kita meniadakan dulu. Gak ada yang namanya Tuhan, gak ada. Nol. Illallah kecuali Allah, satu saja. Bandingkan kalau ada orang mengatakan Allah itu Tuhan. No, orang kalau mengatakan Allah itu Tuhan, belum tentu dia mengesahkan Allah. Bisa saja dia mengatakan Allah itu Tuhan, matahari juga Tuhan, dan sebagainya. Jadi masih ada kemungkinan Tuhan yang lain. Tapi kalau kita menyatakannya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ini betul-betul satu. Ya, oleh karena itu, mari kita membahas Allah dengan sifatnya Al-Ilah, Al-Wahid, dan Al-Ahad. Yang kurang lebih pemahamannya adalah Allah itu satu-satunya Tuhan yang kita harus mengabdi kepadanya. Allah dengan sifat Al-Wahid adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada duanya. Jadi dia memang hanya satu, tidak ada duanya, artinya tidak ada Tuhan yang kedua, tidak ada Tuhan yang ketiga, dan seterusnya. Seperti firman Allah, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di ayat ini ada kata wahid, tidak ada kata eksplisit ahad, tetapi secara implisit ada, yaitu yang terkandung di dalam kalimat yang saya tadi mengatakan La ilaha illallah. Di sini bunyinya La ilaha illahu huwa itu dia. Kita bandingkan pengertian al-ahad. Kalau tadi pengertian wahid sebagai satu-satunya Tuhan yang bersifat al-ahad, tentu Allah tidak ada yang menyamainya. Yang maksudnya tidak ada yang menyamai itu apanya? Zatnya. Zat itu substance. Kalau bahasa sehari-harinya kita bilang substance, substansi. Allah juga tidak ada yang menyamainya dalam sifat. Misalnya kalau kita menyebut Allah Maha Pengasih. Ada orang yang pengasih, tetapi pengasihnya makhluk manusia itu sangat terbatas, sedangkan pengasihnya Allah itu tidak terbatas. Juga satu-satunya di dalam perbuatan. Kalau kita melihat harus menggunakan alat, memakai mata. Mata itu penggunaannya, fungsinya itu terbatas. Allah tidak menggunakan mata. Dan mata itu hanya bisa melihat benda-benda yang permukaannya terbuka dan kita berada di hadapannya. Tapi Allah bisa melihat yang di dalam-dalamnya, itu juga Allah bisa melihat. Kalau mata tidak bisa. Allah itu juga ahad, unik dalam hal mandiri. Tidak ada siapapun yang bisa mandiri kecuali Allah. Kita tidak mandiri. Kita bergantung, hakikatnya kita bergantung pada Allah. Tapi ketergantungan kita itu kepada banyak sekali. Bahkan kita seringkali bergantung pada hal-hal yang kecil-kecil. Seperti misalnya kita bergantung pada makanan, bergantung pada air. Tanpa ada air kita mati. Berarti kita bergantung. Kalau Allah tidak bergantung pada siapa-siapa, betul-betul mandiri. Dan Allah betul-betul yang bisa disandari. Kalau manusia disandari, dia bisa lemah, dia bisa sakit, dia bisa mati. Tapi kalau Allah tidak pernah sakit, tidak pernah mati, tidak pernah hilang. Jadi dengan demikian Allah tidak mungkin ditandingi. Karena tidak mungkin ditandingi berarti dia satu-satunya. Nah, satu-satunya itu adalah ahad. Seperti dinyatakan oleh Allah, Qul huwallahu ahad. Katakan dia adalah Allah yang ahad, yang satu, tidak ada samanya.
Kok nggak ada samanya? Iya, Allahus Samad. Allah itu tempat bersandar. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak dianakkan. Orang dia peranakkan oleh orang tuanya. Manusia itu yang dilahirkan itu sangat bergantung pada orang tuanya. Waktu bayi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan makan pun harus disuapin. Dia tidak bisa mengerti apa-apa. Berarti anak itu ada periode di mana dia sangat bergantung. Kalau Allah itu punya anak, menjadi anak, maka Allah itu bergantung. Allah tidak dilahirkan, tadi Allah tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Kalau Allah melahirkan, kita kiaskan dengan manusia, kita butuh anak untuk meneruskan gen kita, atau untuk meneruskan visi dan misi kita, untuk meneruskan bisnis kita dan sebagainya. Jadi orang yang butuh anak itu berarti butuh regenerasi. Kalau butuh regenerasi berarti menyadari bahwa aku ini bakal lemah dan bakal tidak ada. Allah itu nggak butuh regenerasi. Jadi lam yalid wa lam yulad itu juga mengandung pengertian mandiri. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini dipertegas lagi bahwa Allah itu tidak ada tandingannya. Siapapun tidak ada yang menyamainya. Ya, jadi itu pengertiannya al-ilah, wahid, dan ahad. Kalau al-ilah itu Tuhan sebagai yang berhak dan layak disembah, layak dicintai, layak ditakuti, dan seterusnya. Nah, kalau ada Tuhan lebih dari satu bagaimana? Nggak mungkin. Karena yang namanya Tuhan itu ya menciptakan, mengatur, dan bisa juga merusak. Ya, merusak itu karena Allah menciptakan sesuatu, itu pasti sesuatu itu harus bisa dirusak. Karena kalau tidak bisa dirusak, nanti tidak terjadi keseimbangan. Nah, kalau ada Tuhan lebih dari satu, masing-masing Tuhan itu mesti kepingin bersaing, kepingin menunjukkan lebih kuat, dan bisa mensirnakan atau mengalahkan yang lain. Nah, kalau itu yang terjadi, dua Tuhan saja itu nanti akan saling bersaing dan menunjukkan kelebihannya untuk menyirnakan yang lain. Paling tidak mengalahkan programnya. Maka alam raya ini pasti sudah hancur kalau ada Tuhan lebih dari satu. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Seandainya di bumi dan langit ini ada Tuhan banyak selain Allah, pasti sudah hancur bumi dan langit ini. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, Tuhan yang mengelola arasy dari apa yang mereka sifatkan. Ya, jadi nggak masuk akal kalau ada orang bilang ada Tuhan itu dua atau tiga, apalagi banyak. Dan satu ya satu. Nggak bisa dibilang satu tapi dua, dua tapi satu. Itu nggak paham matematika kali. Ya. Jadi satu ya satu. Maka kita ketika memahami Allah satu, kita sesuaikan perilaku kita harus betul-betul menganggap Allah itu satu. Ya. Demikian Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan ditaati. Ada pengertian ditaati di situ, karena yang namanya ilah itu bukan hanya disembah, tapi juga ditaati. Kalau ada orang mengaku Allah itu Tuhan yang layak disembah tetapi tidak taat, itu omong kosong. Omong kosong. Kalau namanya nyebut Allah sebagai Tuhan, mengakuinya, maka dia mesti taat. Ya, Allah berfirman ini waktu itu kepada Nabi Musa, tapi dicantumkan di dalam Al-Quran,
Ini berarti pemahamannya berlaku untuk umat manusia zaman kapanpun. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali aku. Terus pesannya apa? Fa'budni, maka mengabdilah kepadaku. Ya. Mengabdi itu dari bahasa Arab itu abada, ya'budu. Hamba itu abdi, yaitu dari kata abdun. Jadi kata ibadah itu sebenarnya maksudnya adalah mengabdi. Mengabdi itu artinya kita melakukan apapun hanya untuk Allah. Saya perlu menjelaskan semacam ini supaya tidak diartikan secara sempit. Karena kalau diartikan ibadah, seringkali ibadah itu diartikan secara sempit, yaitu kegiatan ritual formal, ya. Ritual formal seperti sholat itu ibadah. Jadi kalau ada buku kunci ibadah, itu kunci atau pokok-pokok yang membahas tentang ibadah, isinya hanya sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Ibadah bukan hanya itu. Ibadah itu pokoknya kita melakukan apapun hanya untuk Allah. Itulah fa'budni. Antara lain namanya mengabdi kepada Allah itu ya wa aqimis shalah, tegakkanlah salat, lidzikri, untuk mengingat aku. Salat untuk mengingat aku atau salat untuk mengingat Allah. Berarti tujuannya apa itu? Yang jadi tujuan itu ingat Allah. Salat itu sarana, alat. Jadi yang inti adalah selalu ingat kepada Allah, menyadari bahwa kita ini hambanya Allah, kita ini makhluknya Allah, kita ini bergantung kepada Allah. Itu intinya di situ. Tapi jangan dibalik. Aku kan bisa ingat kepada Allah tanpa sholat. Jadi kalau begitu aku gak usah sholat gak apa-apa. Nggak bisa. Sholat itu memang alat untuk ingat kepada Allah, sarana untuk ingat kepada Allah. Tapi itu minimum requirement, termasuk minimum requirement, kewajiban yang minimum. Nah, kewajiban yang minimum nggak bisa ditinggalkan. Meskipun sholat itu tujuannya mengingat Allah, nggak bisa kita mengaku karena aku sudah bisa ingat Allah tanpa sholat, maka aku tidak perlu sholat. Ini ada teman yang pakai logika semacam itu, saya heran kenapa bisa begitu. Dia seorang sarjana yang pinter. Kenapa dia mengatakan begitu? Dia mengatakan sholat itu kan biar menjadi orang baik. Aku sudah menjadi orang baik. Oh, dia mengatakan begitu aja itu sudah bukan orang baik. Buktinya dia memperlakukan istrinya dengan cara yang tidak baik. Oh, memperlakukan istrinya dengan cara tidak baik kok mengaku aku sudah menjadi orang baik. Nah, jadi kalau ada orang mengaku dirinya baik itu justru bahaya. Itu biasanya orang yang tidak baik. Ya. Kembali, jika ada seseorang menyembah atau mentaati seseorang atau sesuatu selain Allah, jadi taatnya tidak kepada Allah, tetapi kepada manusia atau kepada benda apapun, maka dia sebenarnya sudah mempertuhan orang atau sesuatu tersebut. Misalnya, seseorang dianggap telah mempertuhan uang bila semua tindakan yang dia lakukan semata-mata berorientasi untuk memperoleh uang. Nah, orang semacam itu bisa didikte oleh uang. Kalau ada tamu, dia akan melihat tamu ini memberi uang enggak. Kalau enggak, dia tidak menghormati. Kalau tamu ini membawa uang, dihormati. Kalau ada customer, kita jual di toko, orang yang datang ini potensinya membeli paling hanya benda yang murah 10.000. Ada orang yang mau beli nilainya jutaan. Yang dilayani yang baik adalah yang akan membeli dengan nilai jutaan rupiah. Jadi orang yang mempertuhan uang itu terbaca.
Ya, terus kalau mencari pekerjaan juga begitu, mencari pekerjaan yang penting uangnya. Kadang-kadang, kok kamu mau jadi pegawai di lembaga itu? Gajinya kan kecil. Ah, nggak apa-apa, gajinya kecil, tapi sikutannya kan banyak. Gitu. Nah, itu orientasinya ujung-ujungnya uang. Nah, bila semua tindakan yang dia lakukan itu semuanya berujungnya uang, adalah Tuhannya uang, kalau ujung-ujungnya adalah keinginan, bagaimana? Kenapa kamu eh, makan itu? Seneng aja. Kenapa kamu lagi-lagi pergi ke sana? Seneng. Kenapa kamu menikahi dia? Aku seneng sama dia. Jadi apapun alasannya itu senang. Senang itu bahasa Arabnya hawa nafsu, keinginan diri. Kalau orang melakukan apapun orientasinya tujuannya adalah menyenangkan diri, dia telah menyembah hawa nafsunya sendiri. Menyembah dirinya sendiri. Nah, apakah ia mempertuhan Allah, uang, atau hawa nafsu? Itu bisa kita perhatikan dari perilakunya sehari-hari. Kebaca. Oleh karena itu, yang penting bukan kita membaca orang, tapi kita membaca diri kita sendiri, ya. Jadi kita ngaji itu tidak untuk menilai orang, tetapi untuk menilai diri sendiri. Cuma kadang-kadang untuk menilai diri sendiri, kadang-kadang kita mesti melihat orang lain sebagai cermin, terus nanti yang penting diri kita. Jadi kalau mempelajari orang lain dalam rangka memfungsikan sebagai cermin boleh untuk belajar, tapi jangan mempelajari orang lain kemudian kalau dia berperilaku tidak baik kita cemooh. Nah itu yang nggak baik, ya. Nah, orang yang mempertuhan uang, maka uanglah yang membimbingnya untuk berbuat sesuatu apapun, asal di akhir ujung-ujungnya uang. Kalau dia mempertuhan keinginan, ya keinginannya yang mendikte dia. Demikian juga hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu termasuk ambisi politik. Kalau ada orang apapun yang dilakukan hanya untuk mengejar ambisi politik, nah dia telah mempertuhan jabatan. Ya. Nah, itu akan menjadi karakter dia, dan itu lama-lama akan menjadi value sistemnya dia. Hati-hati kalau kita sudah menjadikan sesuatu menjadi tujuan itu selalu kita kejar, dan ketika kita mengejar itu kita mesti mengukur sudah seberapa jauh aku melakukan tindakanku ini, dan tinggal seberapa dekat aku sampai dengan tujuan. Itu pelan-pelan akan membuat atau akan membangun value system di dalam benak kita. Kita bisa mengatakan, orang itu mata duitan. Itu value systemnya duit. Tapi apakah ada orang mulai dari kecil, aku kepengen menjadi mata duitan? Nggak ada. Tapi tahu-tahu jadi mata duitan. Kenapa? Karena itu tadi, dia memasang tujuan dari tindakannya, semuanya duit. Nah, kita jangan begitu. Kita mesti, orientasi kita adalah mencari ridho Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan itu nanti ujung-ujungnya harus ke sana, dan kita mengukur, aku ini sudah seberapa jauh sih berjalan, dan masih seberapa jauhkah aku jarakku dengan Allah, bukan jarak fisik, ya. Nah, itu pelan-pelan akan menjadi value system. Kalau itu sudah menjadi value system, kita kalau melihat ada orang yang baik perilakunya, baik akhlaknya, kita akan kagum, akan mengapresiasi. Misalnya lagi, itu tadi anak Syahdan, umurnya berapa sih itu? Sudah hafal, meskipun belum 30 juz, tapi sudah hafal beberapa juz. Aku belum apa-apa. Terus sikap kita, bukan lalu terus marah sama Syahdan, kenapa kamu masih kecil kok sudah hafal lebih banyak? Enggak, kita mengapresiasi dia. Jadi kalau kita bisa memasang tujuan kita adalah Allah, dalam hal ini Allah apanya? Ridhonya, nanti kita akan selalu pursue, ya. Pursue itu mengejar untuk ke situ. Nah, ketika kita mengejar, kita selalu mengukur,
kita mengukur baik buruknya seseorang bergantung pada seberapa dekat orang itu dengan Allah atau seberapa jauh orang itu sudah berusaha untuk mendekati Allah. Nah, orang yang selalu mentaati keinginannya itu sama dengan orang itu mempertuhan hawa nafsunya. Orang yang mempertuhan hawa nafsunya biasanya akalnya kalah. Dia pinter pun itu bisa orang pinter tapi membebek. Coba lihat, orang yang punya ambisi politik itu pinter, tapi ada logika-logika yang nggak jalan, dia ikut aja. Ini kalau Bang Imad dulu memberi istilah membebek, seperti bebek, ikut aja. Padahal dia pinter, itu kepinterannya kalah karena dia telah mempertuhan hawa nafsunya. Ayatnya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sendiri sebagai Tuhan? Hawa nafsu kan bagian dari kita. Bagaimana hawa nafsu jadi Tuhan? Bukan dengan cara disembah, tapi dengan cara ditaati. Nah, kalau orang menuhankan hawa nafsunya, wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah akan membiarkan dia sesat. Ala ilmin, di atas ilmu, artinya dia punya ilmu tapi dia sesat karena dia tidak mengikuti ilmunya, tetapi dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, orang yang semacam itu, sepinter apapun itu, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dia punya mata, tapi sepertinya nggak pernah melihat. Karena matanya melihat sesuatu pelajaran tidak pernah menjadi pelajaran. Dia punya pendengaran, tapi sama dengan tidak punya telinga, seperti orang tuli. Dia punya akal, tapi dia terhambat pola pikirnya. Ini mau lihat contoh banyak, ya. Banyak. Misalnya, ya terutama yang paling gampang itu orang yang punya ambisi politik atau punya ambisi uang. Itu udah dia mengekor begitu aja meskipun logikanya nggak jalan. Nah, kalau sudah seperti itu, faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberi petunjuk kepada dia selain Allah? Nggak bisa. Afala tadhakkarun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ya. Jadi dengan begitu menuhankan Allah yang satu itu sangat penting. Itu akan menjaga kesehatan kita, kesehatan berpikir dan kesehatan berperilaku. Ini Allah wanti-wanti. Kalau setiap orang mengikuti keinginannya sendiri, kira-kira dunia atau negara atau masyarakat itu makin baik atau makin buruk? Allah wanti-wanti. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Seandainya yang namanya kebenaran itu sesuai dengan keinginan mereka, lafasadatis samawati wal ardu, sungguh langit dan bumi itu akan hancur. Wa man fihin, dan termasuk orang-orang yang ada di sana. Banyak ya contohnya. Kalau saya ambil contoh yang umum itu biasanya kayak peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Tapi kalau saya menyebut perundang-undangan, tolong jangan dilihat saya pro atau kontra pada penguasa, karena undang-undang itu dibuat oleh DPR dan Presiden. Jadi berarti semua partai terlibat, legislatif terlibat, eksekutif juga terlibat. Jadi saya tidak memihak. Misalnya, untuk memilih presiden itu harus ada threshold 20% atau 25%, dihitung dari vote-nya atau dihitung dari kursinya di lembaga parlemen. Terus threshold itu dihitung dari mana? Dihitung dari hasil pemilu yang lalu. Loh, padahal pemilu yang lalu itu sudah dipakai untuk menghitung threshold yang lalu, terus dipakai lagi. Nggak masuk akal. Dan kalau kita itu pakai threshold, berarti kita membatasi yang bisa menjadi calon presiden
hanya satu atau dua orang. Nah kalau hanya satu dua orang, tergantung selera partai. Padahal kita maunya memilih presidennya rakyat, bukan presidennya partai. Ya akhirnya kita yang mungkin terjadi adalah presiden yang taat kepada partai, bukan taat kepada rakyat. Ini semacam itu kira-kira orang pada memahami nggak? Paham. Tetapi ketika voting, akalnya nggak dipakai. Karena yang diikuti bukan akal, tetapi ambisi politik. Ya. Karena Tuhan yang berhak dan layak disembah dan ditaati hanya satu, yaitu Allah, maka selayaknya dan seharusnya kita mengakui demikian tidak hanya dalam ucapan, tapi harus dibuktikan dengan action, perbuatan. Jadi actionnya apa? Ya kita itu disuruh oleh Allah, kita ikut. Kita menyembah hanya kepada Allah, dan kita menolongnya orang itu juga hanya karena Allah, bukan karena ambisi politik. Ya, ambisi politik itu saya memberi duit kepada orang, nanti kalau di TPS milih aku sebagai kepala daerah ya, gitu. Nah, itu berarti memberinya itu bukan karena Allah, tetapi karena ambisi pribadi. Orang itu tidak mengesahkan Allah. Orang itu tidak menyembah Allah. Ketika melakukan kegiatan apapun dah pokoknya, kita harus menunjukkan niat. Niat itu artinya tujuan. Kita harus niat hanya untuk Allah semata. Menentukan tujuan dalam segala tindakan tidak boleh untuk yang lain. Harus murni. Harus murni untuk Allah. Murni itu bahasa, memurnikan niat itu bahasa Arabnya ikhlas. Jadi kalau kita mengabdi kepada Allah dengan yang Maha Esa, maka harus mukhlis. Artinya memurnikan niat hanya satu. Murni itu tidak tercampur. Seperti firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah dengan memurnikan niat hanya untuknya. Terus sudah begitu, hunafa, ada kecenderungan. Apapun yang dilakukan kecenderungannya kepada Allah, enggak kepada yang lain. Terus dibuktikan dengan wa yuqimus sholata wa yutuz zakah. Dia mau sholat dan dia mau membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus, yang tegak. Kita lanjutkan. Kita nyatakan juga komitmen bahwa kita akan mengerahkan seluruh jiwa raga kita, semua yang ada pada kita, dan bahkan semua kegiatan kita hanya untuk mengabdi kepada Allah. Kita ada lagu kebangsaan aja, kita bilang bagimu negeri jiwa raga kami. Loh, yang lebih berhak untuk kita serahi jiwa raga kami kita, ya Allah. Kata bagimu negeri jiwa raga kami itu kiasan, tentu tidak sampai sebatas mengabdi kepada Allah, tidak sampai ke sana. Harus mengabdinya kepada negara, itu sepanjang negara itu kita manage, kita kelola sesuai dengan ajaran Allah. Nah, pernyataan itu setiap hari kita baca. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kita baca setiap hari kalau kita sholat, habis takbiratul ihram, dan kita baca inna salati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan semua kegiatan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, bahkan hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah yang mengatur alam raya ini. Dan ayat ini dimulai dengan qul, katakanlah. Nah, berarti kita harus menyatakan komitmen ini, dan komitmen itu harus diulang-ulang karena kita pelupa. Kalau kita pelupa, kita nggak mengulang, besok sudah lupa lagi.
nanti melenceng lagi. Ya. Dan kita juga harus bekerja keras untuk mengabdi kepada Allah atau mengkhususkan segala tindakan hanya untuk Allah dan tidak boleh mendua. Itu harus kerja keras. Kalau enggak, godaannya banyak. Godaan itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Ya. Misalnya ada seseorang yang tadi membagi-bagi duit, apakah dia karena Allah apa enggak? Kalau karena Allah, dia niatnya bersedekah, diperintah oleh Allah untuk menolong orang itu. Butuh terima kasih enggak dari orang itu? Enggak. Kalau belum butuh terima kasih, berarti memberinya itu ingin penghargaan. Jadi beri aja. Terus kemudian orangnya tidak terima kasih, nggak usah tersinggung. Itu urusan dia dengan Allah. Kalau masih tersinggung, berarti hati kita itu masih belum bisa murni untuk Allah. Karena dia memberi sedekah, masih ada kecampuran, tidak murni lagi. Masih ada kecampuran ingin dihargai oleh orang yang diberi. Penghargaan itu bisa berupa terima kasih, bisa berupa penghormatan. Saya ingat ada orang yang setiap bulan itu saya alokasikan untuk dia karena dia membantu kegiatan saya sebagai wartawan. Itu kalau ketemu saya terus hormat, waduh, kok jadi hormat begitu sama saya? Saya jadi nggak enak, ya. Jadi kita harus kerja keras. Terus juga agar mereka uang, misalnya lagi kalau memberinya itu untuk keperluan yang lain, udah jelas. Mau kita memberinya niatnya bersedekah, tapi kalau orang itu tidak berterima kasih saja kita, terus kemudian kalau kita tersinggung itu sudah melenceng. Apalagi kalau memberinya jelas, supaya nanti memilih aku di dalam pemilihan daerah atau pemilihan umum gitu. Oleh karena itu Allah wanti-wanti. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain. Allah berkata, bersabda, berfirman bahwa kamu jangan menjadikan Tuhan itu dua. Innama huwa ilahu wahid. Tuhan itu hanya satu. Fa iyaya farhabun. Maka kamu takutlah hanya kepadaku Allah. Jadi Tuhan itu tidak hanya ditaati, tapi juga ditakuti, bahkan dicintai. Jadi kalau Allah Maha Esa, itu kalau kita mengesahkan Allah, kita menyembah kepada Allah, kita mencintai hanya Allah, kita takut hanya kepada Allah, dan seterusnya. Taat hanya kepada Tuhan yang hanya satu, mana lebih baik dibanding dengan taat kepada Tuhan yang banyak? Ya, Tuhan yang banyak itu kalau zaman dulu itu taat kepada berhala-berhala itu. Kalau zaman sekarang kan bisa juga Tuhannya itu berupa duit. Ya. Gimana kalau bertuhan dua? Ya, kepada Allah dan kepada duit. Hati-hati, hati-hati. Kalau kita bertuhan hanya satu orang itu enak, satu pihak itu enak. Bertuhan kepada Allah itu enak. Tapi kalau mendua, ya aku menuhankan Allah dan juga menuhankan duit, itu nanti sengsara kita. Nah, ini ada pernyataan dari Nabi Yusuf kepada teman penjaranya, sama-sama inmate. Itu dia mengatakan, ya sahibai sijn, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan yang banyak, yang seleranya berbeda-beda itu lebih baik daripada Allah yang hanya satu dan memaksa? Jadi, ayat ini kelanjutannya, itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Cuma orang-orang itu tidak menyadari bahwa kemampuan mengesahkan Allah itu adalah nikmat. Coba perhatikan kalau orang menuhankan lebih dari satu, itu seperti yang digambarkan oleh Allah di ayat berikut ini. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul hal yastawiyani mathala. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Ini sudah sering saya kutip. Saya kutip lagi untuk nyambung ceritanya, tapi sepintas ya.
kita taat hanya kepada satu pihak, yaitu Allah. Bandingkan dengan orang yang taat kepada lebih dari satu. Diumpamakan oleh Allah di ayat ini, seorang budak yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Kok bisa budak dimiliki oleh 2 orang atau lebih? Ya kalau ada orang kepengen membeli budak, tapi duitnya nggak cukup, maka mereka sharing. Bisa berdua, bisa bertiga. Nah ini kalau zaman sekarang nggak ada perbudakan, adanya perusahaan. Mau bikin perusahaan, duitnya, modalnya nggak cukup. Ngajak teman-teman, ayo kita urunan modal. Terus bikin perusahaan, misalnya bertiga. Nah, satu perusahaan dimiliki 3 orang. 3 orang seleranya berbeda-beda. Mereka masing-masing kepengen seleranya itu dituruti. Direktur utama yang diangkat oleh mereka, ya, mereka bertiga mengangkat direktur utama, orang lain yang orang profesional, dia harus taat kepada pemilik saham, pemilik modal. Kalau pemilik modalnya itu seleranya beda-beda, dia akan bingung akan nuruti siapa, begitu. Nah itu juga cara mengatasinya, ya harus ada yang majority shareholder, nanti yang dominan itu yang paling ditaati. Tapi tetap aja mengganjal. Ya, jadi kita lebih suka mengelola suatu perusahaan yang pemiliknya satu. Kita mengelola diri kita, mengelola lingkungan kita taat hanya kepada satu, yaitu Allah. Ya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa taat kepada Allah secara sukarela? Ada trik-trik, ya. Saya menyebut trik itu, diri kita itu butuh trik. Kalau trik itu kesannya mungkin negatif, ya. Lebih positif, jiwa kita ini perlu rekayasa, perlu engineering, supaya kita itu melakukan kegiatan sehari-hari itu dengan enak. Karena pola pikir kita itu akan mempengaruhi cara kita melakukan tindakan, bahkan capek atau tidak itu juga tergantung pada pola pikir kita. Nah, supaya kita itu bisa taat kepada Allah saja, ada beberapa cara, antara lain kita tanamkan rasa takut hanya kepada Allah. Apa hubungannya takut dengan taat? Kita itu biasanya kalau takut kepada seseorang, kita cenderung untuk taat. Misalnya karyawan, taat kepada direktur utama. Kenapa? Takut dipecat. Takut dipecat. Jadi ketakutannya dia itu menyebabkan dia taat. Nah, kalau kita kepingin merekayasa diri kita supaya kita taat kepada Allah, kita tanamkan rasa takut kepada Allah. Takut apanya? Takut Allah itu punya neraka. Aku takut nanti aku dimasukkan neraka. Tapi ingat, Allah itu punya surga. Jadi kita takut kalau masuk neraka, kita kepingin masuk surga. Jadi nurut saja kepada Allah supaya nanti dimasukkan surga, tidak dimasukkan neraka. Itu bagus nggak? Bagus sih, tapi kurang. Nanti impact-nya antara lain begini. Ketika kita sholat karena takut, itu kira-kira bisa menikmati sholatnya nggak? Kalau dia karena takut, dia yang penting kan formalitas, aku udah sholat. Terus khusyuk apa enggak? Yang penting aku sudah baca yang wajib, aku baca Fatihah. Baca surat, baca apa? Qul huwallahu ahad. Kan sudah sah. Yang penting sah. Ya kalau sah itu berarti kira-kira tidak akan dimasukkan neraka. Terus bacaannya pendek-pendek, yang penting sudah sah. Jadi perlu ditingkatkan. Gimana meningkatkannya? Tanamkan rasa bersyukur. Terima kasih kepada Allah. Bagaimana bisa terima kasih? Kita sadarkan diri kita bahwa tanpa Allah kita tidak mungkin hidup. Kita tidak bisa hidup tanpa oksigen. Siapa yang membuat dan mensuplai oksigen kepada kita dalam jumlah yang melimpah ruah?
Allah, coba kalau Allah mencemari saja oksigen ini, mati kita. Atau apalagi dihalang-halangi, menghalang-halangi menghirup oksigen itu gampang kalau Allah mau. Tidak harus oksigennya dihilangkan dari alam. Kalau dihilangkan nanti semua orang mati. Itu juga bisa Allah. Tapi bisa dengan cara membuat orang itu sesak nafas. Orang itu dikasih COVID sehingga lendir itu menghalang-halangi saluran nafas. Dia tidak bisa nafas. Akses terhadap oksigen kurang. Ya Allah, terima kasih Allah. Engkau beri oksigen jumlah banyak. Terima kasih Allah. Hidungku, paru-paruku semua berjalan dengan normal. Aku bernafas dengan gampang. Terima kasih Allah. Terus kita sholat dalam rangka menyatakan terima kasih kepada Allah. Mana lebih nikmat? Sholatnya orang yang sedang bersyukur dan sholatnya orang yang sedang takut kepada Allah. Itu syukur itu lebih ke sukarela. Kalau yang karena takut, itu masih terpaksa. Nah, sholat kalau terpaksa kan berat. Gitu. Ada lebih bagus lagi. Jangan berhenti di syukur. Biasanya kita manusia, kalau menerima kebaikan dari seseorang, menerima lagi, lama-lama kita menjadi mencintai. Ya, coba deh, seorang gadis, ada laki-laki yang kepengen dia jatuh cinta kepada gadis itu, didekati susah, nanti satu saat dikasih sesuatu, mau menerima, terus kalau mau menerima lain kali kasih lagi, pulang kampung kembali ke kampus bawa oleh-oleh, ini khas, makanan khas desaku dan sebagainya, kasih lagi, nanti lama-lama gadis itu jatuh cinta. Karena apa? Laki-laki itu menguntungkan dia. Jadi secara natural, Allah membuat kita secara natural, kita cenderung jatuh cinta kepada orang yang banyak memberi manfaat kepada kita. Kalau kita memakai baju kemudian dipuji orang, kita menjadi suka pada baju kita, karena baju itu menguntungkan kita. Tapi kalau kita pakai baju kemudian selalu dicibiri teman, jelek tahu, tapi ini mahal tapi jelek, kamu kelihatan gemuk. Itu nanti nggak dipakai lagi itu baju itu, karena tidak menguntungkan. Nah, yang penting kita sadarkan diri bahwa Allah ini sangat menguntungkan. Bahkan aku bergantung kepadanya. Aku tidak bisa hidup tanpa Allah. Aku tidur, aku menggunakan bumi ya Allah, yang di situ ada gravitasi. Kalau nggak ada gravitasi, aku nggak bisa telentang di atas bumi. Dan gravitasi itu juga mempercepat hilangnya capek. Ya, hilangnya capek itu coba tidur di lantai gelaran dibanding dengan tidur di apartemen atau hotel lantai 50. Mana yang lebih cepat hilang capeknya? Yang di lantai, karena ada gravitasi tadi. Terima kasih Allah, Engkau memberi gravitasi untuk kami. Nah, itu terima kasih ini, bersyukur ini lama-lama akan tumbuh menjadi cinta. Nah, kalau sudah ada cinta, itu nanti akan ada rindu. Karena rindu itu kayak ibaratnya kalau asap. Kalau ada api ya ada asap. Apinya cinta, nanti ada asap. Nah, rindu itu menyebabkan kita ingin ketemu. Kalau kita selalu rindu kepada Allah, itu ingin ketemu aja. Nah, kalau sudah rindu, nggak usah dipanggil. Itu dua orang yang pemuda-pemudi yang saling jatuh cinta. Itu pemudanya nggak usah dipanggil. John, sini dong. Nggak usah. Dikit-dikit datang lagi. Sedikit-dikit datang lagi. Nah, kalau itu orang mencintai Allah, dikit-dikit sholat. Dikit-dikit, ada waktu ngaji, baca Quran. Karena ini firman-Nya Allah. Terus ke masjid, nggak usah nunggu azan. Sebelum azan sudah berangkat. Karena apa? Aku rindu, ingin bertemu dengan Allah. Itu udah nikmat ya. Jadi kalau kita ingin bisa
tunduk patuh kepada Allah dengan merasakan kenikmatan karena tidak terpaksa. Level pertamanya kita tanamkan rasa takut. Jangan berhenti di situ. Kita teruskan dengan rasa syukur. Nah, sudah bagus, tapi tingkatkan lagi sampai muncul rasa cinta kepada Allah. Nah, ini besok karena tema kita ini kan mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita besok setelah Asmaul Husna, itu syukur dan cinta Allah. Ya, bersyukur kepada Allah dan mencintai Allah. Bagaimana kita bisa merekayasa pola pikir kita supaya kita menjadi mencintai Allah. Ya, sehingga kita itu ibadah nggak ada rasa terpaksa. Ya, sekarang perkenalan dulu, Allah itu kayak karakternya begini sehingga kita sudah mempunyai bayangan. Maka ketika kita membangun rasa syukur, kita udah nyambung. Nah, kita mesti membangun rasa takut hanya kepada Allah, syukur kepada Allah, dan cinta kepada Allah. Rasa takut bisa mendorong kita sendiri untuk patuh, tetapi disertai keterpaksaan. Maka Allah berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Kamu jangan takut kepada mereka. Wakhshawni, takutlah kepada aku. Wa liutimma ni'mati 'alaikum. Aku akan menyempurnakan kenikmatanku untuk kamu. Wa la'allakum tahtadun, dan agar kamu mendapatkan petunjuk. Takut saja itu sudah bisa menyebabkan, takut kepada Allah maksud saya, itu bisa menyebabkan kita mendapatkan petunjuk. Terus syukur tadi seperti sikapnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mendapatkan kenikmatan sesedikit apapun pasti bersyukur. Ya. Misalnya Nabi Sulaiman ketika dia berjalan-jalan bersama dengan bala tentaranya itu ada manusia, ada jin, ada burung. Memang dia istimewa. Di perjalanan dia mendengar semut yang berbicara kepada anak buahnya. Semut mengatakan, ya ayyuhan naml, hai semut-semut, udkhulu masakinakum, semuanya masuk ke tempat tinggalmu. Jangan sampai kalian terinjak-injak oleh tentaranya Sulaiman, padahal mereka tidak menyadari kalau mereka itu menginjak-injak kamu. Itu masih jauh, semut saja itu Nabi Sulaiman faham. Itu suatu kenikmatan. Kalau kita mungkin bukan kenikmatan, itu bisa terganggu. Kita dicurhati teman aja merasa terganggu. Apalagi kalau melihat derita semut, wah kita akan tersiksa. Ya. Tapi Nabi Sulaiman menerima itu dengan baik. Fatabassama dhahikan min qawliha. Dia senyum tertawa karena ucapan semut-semut tadi. Oh, betapa semut itu saling menyayangi. Mereka saling mengingatkan kalau ada bahaya. Terus berdoa dia, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Tuhan, tunjukilah aku bagaimana cara aku berterima kasih kepadamu atas kenikmatanmu, kenikmatan yang kau berikan kepadaku. Dia mengatakan, tunjukilah aku bagaimana cara aku mensyukuri. Kalau kita kan seringkali, aduh aku nggak tahu nih bagaimana aku berterima kasih kepada kamu nih. Kamu ini baik sekali. Dikit-dikit nolong aku, dikit-dikit kamu ngasih aku dan sebagainya. Nggak tahu deh bagaimana cara aku berterima kasih padamu. Bilangnya gitu. Tapi kepada Allah, tunjukilah aku bagaimana aku bisa berterima kasih yang sepadan dengan pemberianmu. Tentu tidak mungkin sepadan. Allati an'amta alayya wa ala waliday, yang telah engkau berikan kepadaku dan juga kepada orang tua. Orang tua disebut karena apa? Orang tua itu jalur dia mendapatkan kenikmatan. Nabi Daud itu sudah diberi ilmu oleh Allah untuk memahami percakapan burung. Terus ilmunya itu diwarisi oleh Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu orang mukmin, keimanannya diajarkan kepada Sulaiman dan sebagainya. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa menjadi orang yang solih, bisa menjadi orang yang berilmu banyak, itu banyak yang diwarisi dari orang tuanya. Maka terima kasih itu kepada Allah plus kepada orang-orang yang menjadi penyalur kenikmatan Allah tadi. Ya.
Nah, caranya gimana? Wa na'amala sholihan tardoh. Tunjuki kami bagaimana kami berbuat baik yang engkau ridho, yang engkau sukai. Terus wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Masukkanlah saya ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh-soleh. Gitu. Jadi salah satu cara bersyukur adalah menggunakan kenikmatan Allah itu untuk berperilaku soleh. Besok insya Allah kita bahas lebih lanjut. Nah, akan jauh lebih baik bila kita bisa membangun rasa cinta kepada Allah seperti yang kita bahas tadi, sehingga kita itu ingin sering ketemu dengan Allah. Orang mukmin itu lebih mencintai Allah daripada apapun selain Allah. Allah wanti-wanti kepada orang yang tidak mau taat. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum yuhibbunah. Hai orang-orang yang beriman, kalau di antara kamu ada yang berbalik menjadi murtad, tidak beragama Islam lagi, nggak apa-apa. Aku akan ganti kamu dengan generasi yang akan datang. Yang generasi itu mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Jadi di sini cinta kepada Allah itu termasuk penting. Nah, kalau cinta kepada Allah, maka orang itu mesti cenderung untuk menghargai orang yang sama-sama cinta Allah, menghargai orang-orang yang sama-sama beriman kepada Allah. Maka orang mukmin itu pasti menghormati orang mukmin, nggak saling mencemooh. Tapi kita lihat ada saling mencemooh ini kenapa sih? Padahal sesama mukmin, itu berarti keimanannya belum benar. Karena kalau orang yang beriman benar pasti mencintai Allah. Kalau mencintai Allah pasti akan suka kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Kalau orang-orang yang taat kepada Allah kan sesama muslim. Nah, kalau melihat orang muslim, sesama muslim kok maki-maki, berarti belum ada rasa cinta kepada Allah. Terus mengakui Allah sebagai satu-satunya itu ada baiknya kita cantumkan ketika kita berdoa. Kita berdoa sambil mengakui keesaan Allah. Seperti doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus dimasukkan ke dalam dicemplungin ke laut karena banyak ombak dan kapalnya oleng. Dia salah satu dari mereka yang harus terjun ke laut. Dia ditelan ikan, tapi untung dia tidak mati di situ. Tapi ketika dia di dalam perut, dia nggak mati karena ada oksigen di dalam. Dia berdoa, doanya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Nah, ini pengakuan keesaan Allah ini penting. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minal zalimin. Aku sangat zalim. Coba lihat. Begitu berdoa ini, fastajabna lahu, aku kabulkan dia, wa najainahu minal gham, dan aku selamatkan dia dari kesusahan. Wa kadzalika nunjil mu'min. Demikianlah kami menyelamatkan orang yang beriman. Coba kita perhatikan doanya. Ada nggak dia minta? Nggak ada tuh minta. Dia memuji Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Dia memuji Allah yang maha suci. Nggak ada dia minta keluarkan aku dari pelut, nggak ada. Dia tidak juga bilang ampuni, nggak. Dia hanya bilang aku ini memang sudah menyanyiakan diriku. Aku telah melakukan kezaliman. Jadi pengakuan kesalahan di hadapan Allah. Bandingkan kalau kita berdoa kan, ya Allah lapangkanlah rizkiku, ya Allah mudahkanlah urusanku, ya Allah, dan sebagainya, yang semuanya itu dinyatakan kebutuhanku. Doa yang bagus itu memuji Allah. Kita tidak usah menyatakan dengan kepentingan kita, tapi kita bisa dengan cara memuji. Misalnya kalau kita ingin dapat rezeki, ya kita nyebut Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Boleh juga ya Razzaq, yang maha memberi.
nggak usah minta, nggak apa-apa, Allah dipuji. Nah itu Allah lebih suka daripada kita tidak memuji tapi minta gitu. Nah ini langsung dikabulkan. Jadi la ilaha illallah itu bagus disertakan ketika kita berdoa. Tentang doa Nabi Yunus ini Rasulullah berkomentar, Da'watu Dhinnun, doanya Yunus ketika berdoa di dalam perut ikan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu Rasulullah berkomentar, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lah. Tidak ada seorang pun yang muslim yang berdoa dengan doa seperti itu kecuali Allah akan mengabulkan. Jadi nanti kalau materinya ini sudah dibagi, yang saya tahu biasanya dibagi oleh Bu Naindra ya. Coba slide yang terakhir ini dibaca, terus syukur kalau dihafalkan doanya. Itu menurut Rasulullah, tidak ada seseorang muslim yang berdoa dengan doa seperti ini kecuali Allah akan mengabulkan. Jadi nggak usah disebutin kebutuhannya apa, nggak apa-apa, Allah tahu kok ya. Saya ulang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya. Jadi ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada duanya dan tidak ada yang menandinginya. Kita harus memurnikan pengabdian hanya kepada Allah, tak boleh dicampur, harus murni. Mentaati satu Tuhan itu lebih mudah dan lebih nyaman daripada mentaati banyak Tuhan. Nah, cara memotivasi diri untuk mengabdi kepada Allah itu bisa dengan cara membangun rasa takut kepada Allah, takut nerakanya, kemudian membangun rasa syukur kepadanya, dan membangun rasa cinta kepadanya. Untuk membangun rasa syukur dan cinta, insya Allah di pertemuan-pertemuan akan datang kita pelajari. Sambil ada beberapa contohnya. Ya. Dan Allah mengabulkan doa dengan mengaku